Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah yang hebat semua di rumah? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Ustazah Resti. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 4, subtema 3. Mari anak-anak ustazah sekalian, kita ikuti pembahasan materi sebagai berikut. Pembelajaran 1 di muatan bahasa Indonesia. Di situ kita akan belajar menilai kejadian berdasarkan dongeng yang didengar. Dongeng adalah suatu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Unsur-unsur dongeng yaitu penokohan, amanat, latar, alur, tema, dan konflik. Tema adalah pokok pikiran pengarang yang ingin disampaikan kepada pembaca. Sedangkan alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Jadi, apa yang pengarang ingin sampaikan kepada pembaca itu dinamakan amanat. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak tokoh tersebut. Latar adalah keterangan tempat, waktu, dan sosial. Gaya bahasa adalah corak pemakaian bahasa. Sudut pandang yaitu cara pandang pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Unsur-unsur tersebut membangun cerita dari dalam, yang biasa disebut dengan intrinsik. Nah, untuk menambah wawasan dan latihan, silahkan Ananda baca tentang kucing dan angsa di halaman 82. Pembelajaran 4, kita akan belajar mengidentifikasi unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Unsur intrinsik meliputi tokoh, penokohan, latar, kejadian, konflik, tema, dan amanat. Sedangkan tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh sampingan. Kejadian adalah peristiwa yang terjadi dalam cerita. Nah, untuk memahami materi ini dan untuk latihan, Ananda bisa membaca cerita budaya saling sapa, buku tema halaman 103. Pembelajaran 6, kita akan belajar materi mengemukakan pesan moral secara lisan. Menentukan pesan moral dalam dongeng. Pesan moral dalam sebuah cerita dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembaca. Nah, bacalah dan pahami dengan cermat suatu dongeng sebelum menentukan pesan moral. Anak-anak, bacalah dongeng Tukang Sepatu dan Liliput. Pahami isi cerita dengan seksama. Tentukan pesan moral cerita tersebut. Catat pesan moral tersebut. Sampaikan pesan moral berdasarkan pendapatmu sendiri. Oke anak-anak, tetap semangat, selamat berlatih ya di rumah. Jangan lupa selalu bersyukur dan berdoa kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.